Sebab penyebab daripada asbab musabab kelakuan mereka, tingkah laku mereka, keburukan mereka, kemaksiatan mereka. Dengan kita berkunjung dan berjumpa dengan mereka, yang tadinya hati kita hidup bisa menjadi mati. Akan tetapi kita duduk bersama para ulama. Di sini banyak para ustadz, banyak para kiai, banyak para asatidz, guru-guru agama. Maka kata Nabi Muhammad, dengan kita menziarahi mereka sama dengan halnya kita menziarahi Nabi Muhammad. Man safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan para guru-guru asatidz, maka sama halnya mereka telah mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Man jalasa aliman, barang siapa yang duduk berkumpul bersama para ulama, para ustadz, para kiai, para orang-orang soleh, baik di majelis-majelis, di langgar-langgar, musola-musola, masjid-masjid. Ketika kita duduk bersama para ulama, maka sama halnya kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang duduk berkumpul bersama para ulama, kata Nabi Muhammad, semasa mereka hidup di dunia, ajlastuhum yaumal qiyamah, maka kelak di akhirat akan aku dudukkan mereka bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita, senanglah kita, berbahagialah kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita karunia, telah memberikan kita suatu anugerah. Allah telah meridhoi kita untuk berkumpul bersama para ulama, para pewarisnya Nabi, sehingga ketika kita berkumpul bersama mereka, istiqomahlah kita, jaga hati, jaga pandangan, merendahlah di hadapan mereka, karena mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita duduk berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di majelis ini adalah warisannya Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah oleh kalian, Rasul SAW tidak mewarisi harta, pangkat, kedudukan, emas, permata, perak, rupiah, dolar. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi SAW adalah ilmu, amal, ikhlas, khauf, wara, zuhud, khosyah, qanaah, istiqamah, Al-Quran, taqwa, sunnah. Itu merupakan daripada warisannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita duduk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini untuk mendapatkan daripada warisannya Nabi. Maka setelah kita mendapat daripada warisannya Nabi, apakah ada warisan yang lebih mulia? Apakah ada warisan yang lebih agung? Apakah ada warisan yang lebih istimewa setelah kita menerima daripada warisannya Nabi Muhammad SAW? Dan ketahuilah oleh kalian, perkumpulan seperti ini menjadi suatu penyebab Allah akan mengapusi dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasul SAW ketika menjelaskan di dalam haditsul qudsi, ma qaumun an majlisin yadhkurunallaha ta'ala illa nada munadi minas sama ankum maghfuran lakum wa qad buddilat sayi'atukum hasanat. Dikatakan Magau-magau tidak berkumpul suatu perkumpulan yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah, mengagung-agungkan nama Allah, menyanjung dan mengasihi nama baginda Rasul SAW. Tidaklah mereka berdiri daripada perkumpulan tersebut, melainkan tatkala mereka berdiri terdengar seruan dari langit yang mengatakan ankumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan seluruh dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan bukan cuma sampai di situ, waqad buddilat sayi'atukum hasanat. Bahkan seluruh kesalahan kalian, kejelekan kalian, kekurangan kalian diganti kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung kita, sungguh senang kita, sungguh berbahagia kita. Absyir, berbahagialah kita yang selalu hatinya terpatok pada majelis. Berbahagialah kita yang hati kita selalu di dalam berpatokan kepada tempat-tempat yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan yang mulia ini, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya terdapat lahirnya baginda Rasul SAW. Ketahuilah kalian, ada salah seorang murid yang bertanya kepada muridnya ketika kita membicarakan tentang kelahirannya Nabi SAW. Ada salah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, duhai syekh, mana yang lebih mulia, mana yang lebih agung, mana yang lebih istimewa, mana yang lebih bermanfaat, malam Lailatul Qadar atau malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Kemudian gurunya tadi mengatakan, seakan-akan beliau mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya sesungguhnya malam yang paling mulia, sesungguhnya malam yang paling agung
adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa doa syekh? Bagaimana bisa doa guru? Bukankah malam daripada malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, malam yang diturunkannya rahmat, malam yang diturunkannya Al-Quran. Bagaimana mungkin malam kelahirannya Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Kemudian kata syekh tersebut, kalau bukan malam kelahirannya Nabi, maka tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Kalau bukan malam kelahirannya Nabi, maka tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada takwa, tidak akan sunnah, tidak akan ada Islam. Maka kelahirannya Nabi adalah malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lainnya. Maka beruntung kita, senanglah kita, berbahagialah kita. Bahkan duduknya kita di tempat yang penuh mubarakah ini merupakan salah satu wasilah, merupakan perantara agar kita duduk kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang paling berbahagia di akhirat bukanlah orang-orang yang datang menghadap kepada Allah, datang bawa pahala sholat, datang bawa pahala haji, datang bawa pahala Al-Quran, datang bawa pahala ini dan itu. Bukan itu orang-orang yang beruntung di akhirat. Berapa banyak orang yang beribadah, akan tetapi niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya untuk dikira biar dia itu adalah orang yang soleh, sehingga ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Maka daripada itu, orang-orang yang beruntung bukan orang-orang yang demikian. Akan tetapi orang-orang yang beruntung di akhirat, orang-orang yang paling berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad indah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kita tidak akan bisa memandang wajahnya Nabi. Di akhirat kita tidak akan bisa memandang mencium wanginya jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila semasa kita hidup di dunia kita jauh daripada perkumpulannya Nabi Muhammad. Apabila semasa kita hidup di dunia kita jauh daripada ulama pewarisnya Nabi Muhammad. Apabila kita hidup di dunia kita jauh daripada keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ketika Allah telah memberikan suatu kesempatan bagi kita untuk duduk berkumpul bersama para ulama di majelisnya Nabi Muhammad, maka tetapkan hati kita untuk selalu cinta dan berpatokan, jadikan ini menjadi suatu kebutuhan di dalam setiap hidup kita. Maka beruntung, absyir kita, maka kelak di akhirat Allah akan janjikan kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Sebenarnya hadirnya Al-Fakir di sini hanya untuk mendapatkan hanya untuk meminta barokah dari Kiai, akan tetapi imtithalul amr, akan tetapi patuh akan perintah guru, insya Allah Al-Fakir bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Di depan, duduk di depan duduk di majelis, di depan guru, semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tersia-sia dalam hidup ini. Dan terima kasih pada Habib telah menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan kita semua insya Allah. Semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah, panjangkan umurnya, diberi kemudahan segala urusannya insya Allah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.